Selamat malam sahabat GPIB, pendengar Morning Night Call GPIB. Di malam ini, Kamis 19 Mei, jumpa lagi dalam acara Night Call GPIB bersama saya, Pendeta Kailani M. Luhlima, sebagai KMJ GPIB Efata Glenmore, Banyuwangi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita beristirahat malam ini, marilah kita bersama merenungkan firman Tuhan yang sesuai dari Sabda Bina Umat, terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 9 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-32. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu hingga kami ada sampai di saat ini. Dan ketika kami akan beristirahat malam ini, kami ingin juga memulai perenungan firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi ajaran dalam kehidupan kami. Namun sebelum kami membaca, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama. Terpujilah nama Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, 1 Tawarik pasal 9 ayat 31 sampai 32. Matika, salah seorang Lewi, anak sulung Salum, orang Korah itu, mendapat tugas tetap untuk mengolah roti. Dan sebagian dari anak-anak orang Kehat, yakni dari sanak saudara mereka, mengurus roti sajian untuk disediakan setiap hari Sabat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sudah 2 minggu kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Tawarik. Tawarik berisikan nama-nama, tetapi nama-nama ini tercantum karena bukan sekedar nama. Nama-nama ini mempunyai kisah, nama-nama ini mempunyai karya, dan setiap nama itu juga menghidupi peran dan tanggung jawab mereka. Sama artinya bahwa nama-nama itu juga menjadi catatan penting dalam perjalanan hidup orang Israel yang kemudian diceritakan kembali kepada generasi berikut, khususnya kepada generasi yang kembali dari pembuangan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat GPIB, di malam ini kita mendengar satu nama, yaitu Matika, anak Salum. Matika yang dipercayakan sebagai pengolah roti, yang dipersiapkan roti sajian dalam ibadah orang Israel. Bapaknya sendiri atau Salum adalah salah satu kepala perunggu pintu gerbang. Jadi artinya baik ayah maupun anak sama-sama berperan dalam peribadahan orang Israel, dan mereka mempunyai tugas tanggung jawabnya masing-masing. Dan memang Bapak Ibu saudara-saudari sahabat GPIB, bahwa ibadah memegang peranan penting dalam kehidupan orang Israel, dan ini juga yang mau diingatkan kepada generasi yang kemudian kembali dari pembuangan, bahwa ibadah bukan perkara remeh-temeh, ibadah bukan perkara kecil, ibadah bukan hanya dibuat asal-asalan, tetapi ibadah harus dipersiapkan sebaik mungkin. Ibadah menjadi perkara yang besar, yang dipikirkan dan dipersiapkan dan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Karena itu, kalau Bapak Ibu membaca pada ayatnya yang ke-13, ada 1.760 orang yang terlibat, dan mereka dikatakan adalah orang-orang yang tangkas untuk mempersiapkan ibadah. Ada yang bertugas menjaga pintu, ada yang bertugas bertanggung jawab untuk mengurus perkakas, mengurus perabot, bahkan mengurus tepung dan minyak, dan mengolah, serta kemudian mempersiapkan bakaran. Jadi setiap orang yang dipersiapkan adalah orang-orang yang tangkas, dan mereka semua sesuai dengan tugasnya, melihat tugas pelayanan itu, pekerjaan mereka saat itu adalah sebagai pekerjaan yang penting, karena ibadah adalah hal yang penting. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudari sahabat GPIB, teks ini kembali mengingatkan kita, setiap orang dapat berperan,
Dan setiap orang dapat menjadi berarti ketika masing-masing diberikan tanggung jawab melihat pekerjaan itu bukan dari kecil dan besarnya, tetapi dari pentingnya tugas atau pekerjaan tersebut. Bapak Ibu, kita ingat bahwa orang-orang Israel yang dipilih seperti Matika adalah orang-orang yang menyadari tugasnya penting karena ini dipersembahkan untuk Allah. Ibadah adalah bakti kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada yang melihat ini kecil, yang itu lebih besar. Tidak ada yang melihat bahwa ini perkara sepele, yang itu lebih penting. Semua orang yang dipercayakan melihat tugas dan tanggung jawabnya masing-masing adalah penting. Mementingkan apa yang mereka anggap penting. Dan yang penting itu adalah mempersembahkan kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, kita diingatkan kembali dan kita diajak. Sebelum kita beristirahat malam ini, pernahkah kita mengabaikan panggilan yang dipercayakan kepada kita? Pernahkah kita mengabaikan tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita? Atau jangan-jangan kita merasa kecil hati karena melihat tugas kita hanya tugas yang kecil. Padahal ketika kita persiapkan sebagai persembahan untuk Tuhan, tidak ada istilah kecil atau besar. Dan karena itu, dalam seluruh kegiatan pelayanan yang telah dipercayakan bagi kita, marilah kita melihat bahwa ini yang terpenting. Yang penting adalah kita menjadikan tugas pelayanan kita sebagai yang terpenting. Cukup saja setia. Cukup saja menganggap tugas kita penting. Cukup saja melihat bahwa ini dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Allah. Cukup saja tekun. Cukup saja bertanggung jawab. Cukup saja melihat bahwa ini adalah kasih karunia Allah. Sehingga apapun yang telah dipercayakan bagi kita, kita tidak melihatnya sebagai kecil dan besar, tapi kita melihatnya sebagai yang penting untuk Allah. Jangan abaikan, jangan juga menganggap kecil, dan jangan lupa bahwa ini adalah kasih karunia Allah yang dipercayakan bagi kita. Mari kita merenungkan kembali sehingga di tahun 2022 ini, apapun yang dipercayakan bagi kita, kita menjadikannya sebagai yang penting karena kita memberinya untuk hormat kemuliaan nama Allah. Amin. Mari Bapak Ibu, sahabat GPIB, kembali kita bersatu hati dalam doa sebelum kita beristirahat di malam ini. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Maha Baik yang juga telah mengingatkan kami akan pentingnya setiap tugas pelayanan yang telah dipercayakan bagi kami. Sehingga ketika di tahun 2022 ini ada agenda pemilihan diaken dan penatua, akan ada tugas pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada setiap anak-anak Tuhan. Kami belajar untuk sungguh-sungguh mendengar dan tidak mengabaikan. Kami sungguh-sungguh mau terpanggil dan melakukan, karena tidak melihat sebagai kecil dan besar, tapi melihat ini adalah sebagai yang penting untuk Allah. Karena itu ya Tuhan, tolong kami, sehingga kami tidak menolak dan kami tidak mengabaikan, bahkan kami juga tidak menganggap kecil dan besarnya. Dan saat ini, sebelum kami beristirahat malam ini, kami memohon kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan, untuk menjaga dan melindungi kami di malam ini, untuk menyertai kami. Dan sebelumnya kami juga patut mengucap syukur karena Engkau terus menyertai dan menopang kami. Biarlah kiranya Engkau yang juga terus menyertai dan menopang kami ketika kami beristirahat di malam ini. Biarlah kiranya kami boleh dipulihkan, biarlah kiranya kami diberikan kekuatan, biarlah kiranya kami juga terus ditambahkan hikmat dan pengertian atas apa yang telah kami dengar dan atas apa yang telah kami terima. Berkati kami semua ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Berkati juga bangsa dan negara kami, agar kami boleh keluar dari kesulitan yang ada,
agar kami tetap satu utuh sebagai bagian dari negeri tercinta ini. Dan biarlah Engkau juga memberkati gerejamu, agar kiranya tugas pelayanan gerejamu sungguh membawa hal yang memberi pertumbuhan dan menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Dan karena itu ya Tuhan, biarlah kami juga turut serta sebagai bagian dari gerejamu dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada kami masing-masing. Dan karenanya itu ya Tuhan, berkatilah seluruh proses penata layanan GPIB di sepanjang tahun 2022. Dan kepada setiap anak-anak Tuhan sebagai warga GPIB, sahabat GPIB, di malam ini kami mohon kiranya Tuhan yang menyertai kami senantiasa. Baik ketika kami beristirahat di malam ini, bahkan ketika Engkau mengizinkan kami bangun di esok pagi. Biarlah kami boleh bangun atas kasih karunia Tuhan, dan kami melanjutkan tugas yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Inilah seruan doa kami, yang kami minta hanya kepadamu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin.